Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fiddin, a'azzani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita untuk kita bahas tentang mengambil keteladanan dari akhlak dan adab salafus salih. Kita ambil pelajaran dari pengalaman hidup yang telah mereka jalani sehingga mereka dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannah yang Allah janjikan. Wa fillah barakallahu fikum. Berkata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, kata beliau di dalam memberikan petunjuk dan arahan kepada kita untuk bersikap sederhana dalam perkara dunia dan untuk kita bersungguh-sungguh dalam mencari akhirat. Disebutkan qala Abdullah ibni Mas'ud, saya ulangi, berkata Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, inna hadhil qulub aw'iyatun fasghaluha bil Qur'an. Sungguh hati kita ini ibaratnya lembah, wadah, maka sibukkanlah hati itu dengan Al-Qur'an. Wala tasghaluha bi ghairihi, jangan sibukkan dengan yang lainnya. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Begitupun kata Ka'ab ibn al-Akhbar, kata ulama Ka'ab al-Akhbar rahimahullah ta'ala, alaikum bil Qur'an, hendaknya kalian selalu pelajari Al-Qur'an. Fa innahu fahmul aql wa nurul hikam. Kalian pelajari Al-Qur'an selalu, karena Al-Quran itu adalah akan memberi kefahaman kepada akal kita dan akan memberi cahaya kebijakan dalam sikap kita. Demikian pula Fudail ibni Iyad rahimahullah mengatakan, hamilil Quran hamil rayatul Islam. Orang-orang yang membawa Al-Quran, dia adalah pembawa Islam, pembawa panji-panji keislaman. La yanbaghi ayyalhu ma'a man yalhu. Tidak pantas kalau orang-orang yang membawa Al-Quran ini, yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, dia bermain-main bersama mereka yang bermain-main. Wala yashu ma'a man yashu, mereka lupa, lalai bersama orang-orang yang lalai. Tidak demikian keadaannya. Nah, ya fillah barakallahu fikum. Beliau menyebutkan demikian agar kita tidak terlena. Ambillah pelajaran dari Al-Quran. Sungguh di situ adalah merupakan hidangan bagi jiwa kita. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, tilawatul Quran ta'malu fi amradil fuad ma ya'maluhu asalu fi'il atsam. Membaca Al-Quran itu akan berfungsi menjadi pengobat sakit hati, akan menerapi penyakit hati, sebagaimana madu akan menerapi penyakit yang ada di badan kita ini. Nah, ya fila barakallahu fikum.
beliau Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita semua, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, karena Al-Quran kelak datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya, bagi orang yang membawanya, yakni membaca, mengamalkan, ya. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita lihat bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in terhadap Al-Quran. Sungguh keseriusan mereka dalam mempelajari Al-Quran tampak dari sejarah yang kita baca, sejarah mereka. Mereka belajar dari Nabi mengambil 10 ayat, mereka pahami maknanya, mereka amalkan, baru mereka tambah lagi 10 ayat, terus sampai seterusnya. Sehingga benar-benar mereka paham maknanya, paham kandungannya, dan mengerti cara pengamalannya. Ya fila barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghatamkan Al-Quran, karena di dalamnya sungguh ada obat bagi hati, penerang bagi kita dan hati kita. Kemudian ya fila barakallahu fikum, berkenaan dengan masalah ilmu, dari ucapan ulama salaf kita seperti Imam Ahmad mengingatkan kita, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia terhadap ilmu sangat lebih membutuhkan dibanding kebutuhan pada makanan dan minuman. Li'anna ar-rajulu yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yaumi marratan aw marratain. Karena seseorang dia butuh makan minum satu hari paling 2, ya, 1 atau 2 kali. Wa hajatu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Sedangkan butuhnya dia terhadap ilmu sebanyak nafasnya. Coba antum renungkan, pernah antum hitung berapa nafas antum sehari? Berapa kali antum bernafas sehari? Pernah antum hitung? Dari bangun tidur dihitung 1, 2, habis nafas sampai nggak bisa nafas, nanti hitung terus. Kita bernafas tak terhitung. Itu gambaran bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu tidak terhitung banyaknya. Seperti kita nggak bisa menghitung nafas kita banyaknya. Sehingga dikatakan dari ulama salaf, al-ilmu kasirun wal umru qasirun. Betapa banyak ilmu itu yang harus kita pelajari, namun betapa pendek umur kita yang Allah beri. Sehingga tidak mungkin habis ilmu, walau sepanjang hidup kita habiskan untuk ilmu umur kita. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kesempatan yang seperti ini kita duduk bersama dalam majlis ilmu, ini nikmat besar dari Allah Ta'ala. Walaupun mungkin kita hanya dapatkan ibarat setetes embun, ya, kiranya cukup itu untuk menawar dahaga kita. Walaupun sedikit ilmu yang kita dapatkan, kiranya itu bisa untuk menawarkan hati kita akan kebutuhan yang besar terhadap ilmu. Ya fila barakallahu fikum, jangan pernah menyepelekan kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Walaupun terkadang yang namanya nikmat, ketika banyak berlimpah itu manusia akan meremehkan nikmat itu. Tapi ketika tiada, maka mahal nikmat itu nilainya. Semua hampir seperti itu. Contohnya, saat musim mangga nggak ada harganya. Semua orang kayaknya punya pohon mangga, semua orang mau jual, nggak ada yang beli. Karena apa? Ambil saja kalau mau. Tapi kalau lagi nggak ada, biar 50.000 satu buah dibelinya. Karena mahalnya, jarangnya. Begitu terkadang nikmat ilmu. Tiap hari ada kajian, orang pamalas datang. Setahun sekali baru mungkin rasa nikmat. Jangan begitu. Mestinya kita tidak demikian. Nah, ya fila barakallahu fikum,
Dikatakan pula oleh Imam Malik, inna haqqan ala talibil ilm ayyakuna ali waqarun wa sakinatun wa khasyatun. Sungguh hak bagi setiap penuntut ilmu untuk ia memiliki sifat hormat, tenang, dan khusyuk. Ya, dia memuliakan ilmu, dia menghormati ilmu, dia tenang jiwanya dan khusyuk. Wa antakuna muttaba'an li asri man madha qablahu, dan untuk ia terus mengikuti asar petunjuk orang-orang yang sebelumnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Nah ya fila barakallahu fikum, jadikanlah umur kita ini berjalan seiring dengan waktu untuk menambah ilmu walaupun sedikit yang kita dapatkan. Dan ya fila barakallahu fikum, sebagai untuk penutup kesempatan kita siang ini, kami sampaikan ucapan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Seperti yang disampaikan beliau Rasulullah SAW, bahwa seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Seperti layaknya cermin ya ikhwah, kita akan melihat diri kita sejatinya ketika kita berdiri di depan cermin. Kita akan bisa menatap apa yang ada pada diri kita, seperti apa diri kita. Maka kata beliau, in ra'a fi ma la ya'jibuhu ma la yu'jibu saddadu wa qawwamahu. Apabila engkau melihat pada cermin yang kau bercermin padanya, ya, sesuatu yang mengherankanmu, kok begini pipi saya, kok begini, kok ada ini, kalian terkejut dengan apa yang dicermin, saddadahu wa qawwamahu, betulkan, luruskan. Mungkin para ummahat lebih tepat, ketika engkau bersolek tanpa cermin, apa jadinya? Mau garis alisnya dengan pensil supaya tambah tebal hitamnya, tanpa cermin apa jadinya? Ya, begitu cermin, masya Allah, kok kepanjangan, lah kok begini, lah kok menceng. Maka ketika engkau bercermin, betulkan, benahi, perbaiki. Begitupun ketika engkau mengenakan gincu atau celak mata dan yang lainnya, pasti engkau akan lihat di cermin bagaimana ketebalan, ketipisan, kurang apa, ya? Yang dibenahi bukan cerminnya, tapi yang ada pada dirimu. Begitupun ketika engkau mendengar teguran dari sahabatmu, mendengar kritikan dari temanmu, sungguh temanmu itu, kau sudah kenal dia orang yang baik selama ini padamu. Maka karena baiknya dia mengkritikimu, menasehatimu, ya, untuk engkau memperbaiki apa yang ada kekurangan padamu. Makanya beliau bersabda dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik itu orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum li ahlihi, kata beliau, yang paling baik di antara kalian yang paling baik terhadap istrinya. Istrimu, para suami, itu adalah cerminmu. Sehingga saat engkau pergi, pamitlah dulu, bercermin dulu padanya. Apa kata istrimu? Kalau dia bilang, deh itu bajumu tak balik, atau mungkin songkokmu itu belum betul, apa kata istri? Coba dengar, perbaiki, jangan salahkan. Lihat cerminmu, yang mana engkau akan dikritiki selalu, karena dia lebih tahu kapan marahmu, kapan senangmu, kapan ridhomu. Dia tahu, sehingga dia akan jujur memberikan fakta yang ada pada dirimu. Jangan suami karena nggak mau tahu, berangkat nggak pamit kepada istri, buru-buru ke masjid karena buru waktu untuk bisa dapat sholat jamaah,
tanpa lihat macam-macam langsung ambil baju di gantungan bawa ke masjid padahal diambil baju istri. Apa jadinya sampai di masjid? Balik lagi ditanya, kenapa mas? Bajumu yang tak bawa. Salahnya nggak pamit, salahnya nggak bilang dulu. Coba pamit baju yang bagus. Lihat ikhwah, sunnahnya kita ke masjid, sudah wudu di rumah, sudah bagus perhiasan kita, baju maksudnya sudah rapi dan semua sudah ada, sudah rapi dan dipakai, ke masjid kita melangkah. Karena Allah perintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kita dipanggil ya oleh Allah, hai anak Adam, ambil perhiasanmu ketika engkau ke masjid. Maksudnya bajumu yang rapi. Kan istri sudah siapin untuk bajumu ke masjid. Maka kalau engkau seperti Rasul SAW pamit, ya, kemudian apa kata istri, engkau perhatikan, dia cerminmu. Maka kalau istri itu lebih dekat dengan kita, kemudian setelah istri siapa? Teman-teman kita. Sehingga ya kita mesti bercermin. Kalau teman-teman kita yang baik kok menjauh dari kita, teman kita yang dulunya bersama kita, yang sering mengingatkan kita kok menjauh. Kenapa? Mungkinkah kita yang sombong, nggak mau ditegur-tegur lagi, nggak mau dinasihati lagi, atau memang ya diri kita ada salah apa? Coba koreksi. Mereka cermin kita, sehingga kata beliau, jika engkau lihat pada cermin itu ada sesuatu yang tidak pas padamu, perbaikilah dirimu, ya, rawat dan pelihara dirimu, ya, rahasiamu yang kau sembunyikan, perbaiki yang tak tampak oleh orang maupun yang nampak oleh orang. Kata beliau, hifdhu fis sirri wa alaniyah, pelihara dirimu yang secara sembunyi ataupun terang-terangan, perbaiki. Kata beliau, innallaka fi khalilika nasiban, sungguh engkau pada saudaramu kau punya bagian. Ya. Kita punya bagian dari saudara kita. Wa innalaka nasiban min dzikrin man ahbabta. Dan engkau pun ya punya hak, punya bagian untuk diingatkan oleh orang yang kau sukai. Entah istrimu, temanmu, gurumu, kau juga punya hak untuk ditegur. Sehingga ifila barakallahu fikum, ya, fasiku bil ashabi wal ikhwan wal majalis. Hendaknya engkau percayalah pada teman dekatmu, kepada sahabatmu, percayalah. Dia inginkan kebaikan bagimu ketika ia memberimu nasihat. Jangan engkau salah mengerti ketika dia mengkritikimu, menasihatimu, lalu engkau pun menganggap itu adalah satu aib, engkau menjauh darinya. Jangan. Sungguh ya fila barakallahu fikum, kita diciptakan Allah Ta'ala, ada pada kita banyak kekurangan. Dan ya fila barakallahu fikum, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan untuk menambah kajian yang tadi. Walaupun ini bukan berarti sudah cukup, masih sangat banyak. Ya, bahkan dalam kitab Aina nahnu min ha'ulis salaf, bagaimanakah kita dibanding mereka para salafus saleh, atau ainahnu min akhlaqis salaf, bimana kita dibanding akhlak salaf, jauh kita dari kesempurnaan. Maka bukan berarti cukup ini saja, tapi belajar dan teruslah mari kita belajar dari para asatidzah untuk mengambil faedah dari para ulama untuk menambah ilmu kita agar kita mencapai kesempurnaan dan kebaikan dalam agama kita. Ikhwah barakallahu fikum. Selanjutnya akan coba kami menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dalam kesempatan kajian kita kali ini. Semoga ya bisa kami menjawabnya sebatas kemampuan kami tentunya. Yang tidak bisa, masih ada para asatidzah yang di atas kita ilmunya. Di antaranya barakallahu fikum, pertanyaannya bagaimana caranya meminta maaf yang dulunya kita pernah mengambil barang orang tanpa sepengetahuan dan ketika ingin meminta maaf sudah tidak tahu keberadaannya. Barakallahu fikum.
untuk yang seperti ini dari fatwa para ulama kita seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, maka kita sedekahkan senilai barang yang kita pernah mengambilnya atas nama orang yang memiliki barang yang pernah kita mengambilnya. Kalau itu berupa barang akan diuangkan senilai uang barang yang kita mengambilnya. Kalau satu ketika orang yang datang lagi yang kita pernah ambil barangnya, kita bilang langsung dan kembalikan langsung. Kalau ternyata tidak ketemu lagi, berarti sudah urusannya nanti di akhirat kita sudah kembalikan. Kebaikan yang kita sedekahkan itu bukan milik kita, tapi milik yang punya barang. Demikian ya barakallahu fikum. Jadi tetap kita harus mengeluarkan senilai barang yang kita telah mengambilnya. Kalau berupa hutang, senilai hutang yang kita hutang padanya. Kalau ternyata kemudian sudah kita sedekahkan, orangnya datang menagih utang yang dulu, kita nggak bisa, udah tak sedekahkan uangmu, tidak terima. Saya maunya uangku kembali, kembalikan uangnya. Kemudian sedekah yang sudah kita keluarkan milik kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua apabila anak selalu minta sekolah umum? Kita orang tua tinggal memberi arahan dan pengarahan, nasihat, pendekatan, dan berilah gambaran-gambaran hasil pendidikan di sekolah-sekolah yang dimaksud sekolah umum itu seperti apa. Lihat teman-temannya bagaimana. Sampaikan tujuan kita orang tua, apa maunya belajar anak, mendidik anak. Supaya anak mengerti bahwa engkau sekolah bukan hanya untuk cari ijazah. Engkau bukan untuk sekedar pintar, tapi engkau untuk jadi anak yang benar. Jadi anak yang saleh, salihah. Sehingga maunya orang tua, sampaikan ingin belajar, engkau belajar Quran dan Sunnah. Ya, bujuk dengan kesabaran. Insya Allah anak akan menurut kepada orang tua, mengikuti arahan orang tua. Ya, jangan kita mengikuti yang maunya anak, tapi justru anak yang harus kita arahkan. Walaupun kita harus dengan ya teknis bagaimana anak itu tidak menjauh dari kita, terus kita dekati. Bagaimana menghadapi anak yang tidak ada keinginan untuk mondok. Ketika orang tuanya menjalin pendekatan malah menjauh. Ikhwati fiddin azza wa iyyakum. Memang ilmu tidak harus selalu dapatkan di pondok memang. Tapi kalau di rumah anak kita pun gak maksimal belajarnya. Cenderung banyak mainannya, cenderung banyak tidak belajarnya, betul? Sehingga di pondok pesantren itu sudah terkoordinir dan telah tersusun jadwal pengajaran, belajarnya, murojaahnya, semua telah tersusun rapih. Ya. Dan itu sangat diperlukan bagi anak-anak kita yang tumbuh dalam menuntut ilmu untuk disiplin dalam mengatur waktu dan dalam belajar. Sehingga untuk menghadapi anak yang masih belum mau, ya tentunya kita tidak bosan membujuknya, tidak bosan kita memberikan pendekatan padanya. Barangkali dia punya keinginan, coba ditanya. Atau diberikan hadiah, apa yang dia maukannya. Nah, jangan dibiarkan dia menjauh. Ajak mendekat. Dekatkan. Karena ya barakallahu fikum, gak mungkin kita akan mampu ya mengerjakan sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Begitupun anak-anak kita sudah menjauh, kita susah mengawasinya. Artinya menjauh, sikapnya juga sudah gak bisa kita arahkan. Ya coba tetap kita akan melakukan coba pendekatan secara baik. Dan hal yang tidak boleh lupa, seperti yang dilakukan Fudail ibn Iyad, ya, beliau selalu mendoakan putranya Ali ibn Fudail ibn Iyad. Dia berdoa, ya Allah, aku telah berusaha mendidik anakku ya Allah. Tolong didiklah ia untukku ya Allah. Seperti kurang lebih maknanya. Maka doanya belum Allah kabulkan. Anaknya kembali kepada ilmu. Bahkan kemudian menjadi tokoh yang berilmu. Qaddara meninggal dunia dalam usia muda dalam sholatnya. Allah mewafatkannya. Itu salah satu upaya kita pula
orang tua tidak bosan dan tidak jemu untuk terus mendoakan putra-putrinya. Karena kata Rasulullah SAW, 3 orang yang doanya nggak bakal ditolak. Da'watul musafir, doa orang musafir. Ya, doaul walid li walidihi, doa orang tua untuk anaknya. Dan yang satunya da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Kita orang tua punya senjata. Doa kita tidak akan ditolak. Terus doakan. Hanya barakallahu fikum. Jangankan doa. Semua di dunia kita memang perlu sabar. Kita sekarang menanam kelapa nggak langsung kita petik buahnya. Nunggu sekian tahun baru keluar buahnya. Kita sekarang nanam pisang nggak langsung tebang pohonnya dapat buahnya. Sama kita sekarang berdoa nggak langsung berubah anak kita. Sabar. Tapi jangan lupa doakan. Terutama para ibu. Doakan kebaikan saat malam. Panggil namanya, sebut di hadapan Allah, ya Allah putraku ini. Seperti tadi contoh dari Fudal bin Iyad, sebut putranya Ali. Dalam doa kepada Allah. Nah ya fila barakallahu fikum. Ini juga perlu kita ya, selalu bersabar mendoakannya. Jangan putus asa. Karena hati itu ada di tangan Allah. Membolak-balikan sesuai kehendaknya. Kita mohon kepada Allah agar anak kita kembali beri kesabaran dan kesadaran. Terus berikutnya barakallahu fikum, bagaimana menghadapi anak yang susah, yang sudah terlanjur futur. Ya fila barakallahu fikum, futur itu ada sebab kadang. Dan sebab yang paling dominan adalah kejenuhan. Kejenuhan itu yang sering membuat orang menjadi futur. Ya. Nah, untuk hal yang seperti ini perlu orang tua perhatian kepada anaknya ketika dia di pondok. Jangan biarkan dia tanpa komunikasi. Bangun komunikasi yang baik. Dukung dia dalam belajarnya. Biayanya jangan sepenuhnya diserahkan kepada pondok. Maka pihak pondok pun Masya Allah telah memberikan jatah telepon untuk orang tua bisa komunikasi, diperkenankan menjenguk, ya, beri motivasi supaya dia tidak merasa jenuh. Ada libur, ya kalau memang anak perlu pulang-pulang, kalau tidak biarkan dia kasih hiburan. Jangankan anak, ya barakallahu fikum, istrimu juga terkadang futur mendampingi, jemu dengan, maka hibur. Rasulullah SAW tidak bosannya menghibur istrinya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha ketika orang-orang dari suku barbar dan dari orang-orang Badui memerankan bagaimana mereka punya keahlian bermain tombak atau bela diri di waktu ya tertentu hari raya. Beliau berdiri, Aisyah di belakangnya, radhiyallahu anha, di belakang Nabi SAW. Yang di balik punggungnya melihat permainan itu. Sampai beliau tanya, sudah puas kayak Aisyah? Sampai puas baru dia kembali. Beliau baru berhenti. Artinya memberikan kesempatan. Bahkan dalam safarnya pun beliau Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Dalam safar dimanfaatkan untuk menghibur istri. Beliau Rasulullah SAW bersama Aisyah safar dengan para sahabat. Beliau perintahkan para sahabat, taqaddamu, kalian maju. Para sahabat maju, beliau mengatakan, ya Aisyah, kita lomba lari, ayo. Maka beliau pun kalah. Pada kesempatan berikutnya selang waktu yang lama, ada kesempatan lagi beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan pada para sahabat, kalian maju. Mereka maju, beliau bersama Aisyah berkata, ya Aisyah, sekarang kita lagi. Ulang, kita lomba lari lagi. Kejar ayo. Beliau lari, Aisyah lari. Ya, ternyata beliau Rasulullah SAW menang. Maka kata beliau, ya Aisyah, ini untuk menebus kekalahanku yang lalu. Kata Aisyah, karena aku sudah gemuk ketika itu. Yang pertama dulu masih langsing, sehingga menang larinya. Sekarang sudah
tambah gemuk sehingga dia kalah. Beliau Nabi SAW menang. Dan ketika itu beliau umur berapa kira-kira antum lihat? Beliau sudah umur mendekati 60. Masih romantis seperti itu dengan istrinya. Jadi tidak ada penghalang umur. Kalau orang memang bisa bikin romantis, bikinlah. Masya Allah. Makin tua, makin romantis. Itu Masya Allah. Karena apa? Barakallahu fikum, sudah tambah umur, banyak keluhan. Sebentar, Bapak tolong pijit ini dulu. Bapak lagi, tolong pijit ini dulu. Oh, romantis sekali. Bagus pijit terus. Karena banyak keluhan ternyata. Jadi di balik keluhan itu ada kesempatan untuk membangun romantisme. Romantisnya baku pijit terus. Ya itu. Daripada pijit orang lain marah. Itu lebih baik ya sudah baku pijit sudah. Bikinlah suasana yang romantis. Jadi ikhwah, begitupun anak-anak kita supaya tidak futur tentunya orang tua cobalah memahami, menyelami pikiran mereka, bagaimana mereka punya mau. Karena sungguh terkadang kita juga sudah berupaya agar anak-anak kita tetap semangat belajar, tapi kadang nggak bisa dipaksa. Ya, tapi kita hanya berharap pada Allah untuk ditumbuhkan kembali semangatnya dan disadarkan dia untuk menyadari bahwa butuh umurnya untuk belajar karena masih waktu belajar. Main tidak akan ada habisnya. Tapi belajar itu penting. Ya, ini juga perlu orang tua menanamkan pentingnya ilmu untuk masa depannya supaya tetap ya dia semangat belajar. Barakallahu fikum. Dikatakan dalam pertanyaan berikutnya, bismillah fan Ustaz, apa kafarahnya jika suami minta berhubungan dengan istri di bulan Ramadan dalam keadaan dia puasa, sedang istrinya tidak puasa karena ada uzur? Ia tetap kena kafarat. Kafarahnya itu yang beliau sebutkan merdekakan budak. Oh, nggak ada budak, berarti bikin pembantu. Nggak ada pembantu, bukan budak pembantu. Kalau tidak ada budak berarti kita harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Loh, 1 bulan aja nggak tahanin, 2 bulan berturut-turut. Nah, mana tahan? Ya, kalau ternyata 2 bulan berturut-turut tidak mampu lagi, ya terakhir beri makan 60 orang miskin. Beri makan 60 orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Bertaubatlah kepada Allah tentunya dengan taubat yang benar. Karena memang tidak boleh bulan Ramadan seorang suami kemudian berhubungan dengan istrinya dalam arti hubungan badan, tidak boleh. Ya, tidak boleh yang demikian dilakukan dan ini pelanggaran berat. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi seorang datang, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Loh, kenapa binasa dirimu? Begini ya Rasulullah, aku datang istriku, aku puasa. Kalau begitu kau merdekakan budak. Ya Rasulullah, aku nggak punya budak. Kata beliau, sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa ya Rasulullah, nggak tahan. Baru masih muda ini. Ya, nggak tahan katanya. Kalau begitu kau kasih makan orang miskin 60 orang miskin. Kata dia, ya Rasulullah, di kampungku ini orang paling miskin saya ini sudah. Subhanallah. Paling miskin katanya. Beliau perintahkan ambil dia 1 keranjang kurma. Kemudian beliau bilang, ini kurma buat kau bagikan pada orang-orang miskin. Di kampungku saya miskin ya kamu juga masuk di dalamnya. Artinya hadirin, bagi penanya, itu alternatif terakhir. Beri makan 60 orang miskin. Bagaimana caranya? Bisa antum beli nasi dos kasih mereka, bisa jadi. Yang praktis. Ya. Lu kok banyak sekali, 60 kali berapa sekarang? 25.000 kan? Ya, itu namanya orang taubat. Begitu. Harus ditempuh. Ya, kalau antum mau masak panggil orang anteri rumahnya boleh. 60 orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustaz menasihati umat yang sering kumpul di pinggir jalan sambil cerita yang kadang membuat kami ikhwah risih untuk ya lewat jalan tersebut. Ikhwan saja nggak boleh, apalagi akhwat. Ini kepada para muslimat, akhwat ummahat,
termasuk hak suamimu, engkau wajib menjaga kehormatanmu, yaitu jangan engkau suka di luar rumah duduk bercerita. Walaupun kau bercadar, jangan merasa aman dengan cadarmu. Tetap itu fitnah. Karena biarpun kau cadar, ya tetap engkau adalah makhluk halus yang memang harus dilindungi, dijaga di rumah. Ya, akan menggoda, kata beliau Nabi SAW, disebutkan bahwa wanita itu tukubila fi surati syaitan, tudubira fi surati syaitan, dilihat dari depan ya dalam bentuk syaitan, dari belakang juga begitu. Maksudnya syaitan bukan kalian syaitan, bukan. Dari depan kalian menggoda, dari belakang kalian menggoda. Kalau kalian duduk pinggir jalan, orang lihat jadi bingung. Ya, nah, jadi bingung dia. Makanya janganlah. Jaga muru'ah, bukan tempatmu di pinggir jalan duduk-duduk. Duduklah minggir jauh dari pinggir jalan, jangan sampai dapat terlihat atau orang lewat jadi terganggu denganmu. Perhatikan, jaga adab-adab seorang wanita muslimat, karena kata Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikun, kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian, rumah sendiri. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian suka bersolek, berdandan, mejeng keluar rumah seperti wanita jahiliyah. Jangan. Itu dilarang Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, ya fila barakallahu fikum, mohon ditinggalkan kebiasaan itu para ummahat, para akhwat. Jangan duduk kumpul di pinggir jalan. Minggir di tempat yang lebih jauh dari jangkauan orang lewat. Apa nasihat untuk anak yang tidak mau lagi ke pondok? Sudah tadi ya. Dan orang tuanya menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Jangan ya ikhwah. Kalau anak kita tidak mau di pondok sementara, jangan dimasukkan di sekolah umum. Loh kok dilarang? Ya antum bisa lihat sekolah umum yang mana dulu. Kalau memang di situ ada agama yang baik, diajar yang baik. Tapi kalau tidak ada, masih bisa diajar di rumah, ya di rumah lebih baik tentunya. Bujuk dia untuk mau kembali belajar di pesantren atau di sekolah yang di situ diajarkan Quran dan Sunnah. Dalam arti kita untuk menjaga anak-anak kita khususnya. Apa tidak boleh? Apa haram? Hadirin, ketika ada yang lebih baik, ambillah yang lebih baik. Ya, kalau ada yang sangat banyak madharatnya, hindari yang banyak madharatnya. Di rumah nggak belajar, ya madharatnya ada. Tapi ketika disekolahkan yang lain, madharat lebih besar. Pengaruh teman, bergaulannya, pengaruh ajarannya, pengaruh macam-macamnya lebih besar ternyata. Ambil lebih ringan madharatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kemudian ya bila barakallahu fikum, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya jual bensin eceran? Apakah ada unsur pelanggaran di dalamnya? Maksudnya, apabila kita ambil bensin di Pertamina, otomatis subsidinya hilang. Ya. Karena sebagian besar masyarakat sekarang berlomba-lomba lansir BBM. Aslinya jual beli kan tidak dilarang. Kalau antum menjual itu dan sudah ada izin menjual, atau antum beli dan dibolehkan membeli kemudian antum jual, ya dari hak antum. Tapi wallah alam anak tidak paham, wallah ini aturan yang sekarang anak belum paham. Jadi ini ditanyakan sama Al Ustadz Sarbini, insyaallah kalau pasti datang. Cocoknya dengan beliau. Anak belum paham betul sekarang aturan yang baru bagi aturan Pertamina. Karena ada pembatasan sampai kita punya mobil saja katanya, yang punya mobil dibatasin sehari berapa? Sekitar 300.000. Nah itu. Nah terus dia dapat dari mana? Nah barang-barang yang dia jual, kalau memang yang dia punya jatah diambil dia jual barangkali, wallah alam bishawab. Ya. Nanti tanya yang lebih ahli. Bagaimana cara murojaah pelajaran-pelajaran di rumah agar mudah dihafalkan dan dipahami? Dari barakallahu fikum. Murojaah pelajaran-pelajaran di rumah, maksudnya pelajaran yang kita pelajari atau anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dengan pembiasaan untuk mereka disiplin waktu belajar, waktu main-main, maka ini akan memudahkan bagi dia untuk bisa memasukkan hafalannya.
Contohnya pulang sekolah, ya, coba dicek dulu, disuruh duduk sesaat, bisa jadi langsung atau suruh makan dulu baru di murojaah, baru diperkenankan bermain. Ya, jangan pulang sekolah lempar tas bermain. Nanti malam mau tidur baru suruh murojaah atau besok baru di murojaah. Kadang memori sudah hilang. Bagus murojaah itu masih ada memori sekolah. Bagaimana kata Ustaz tadi, coba anak bercerita. Tadi Ustaz bilang apa tentang hadis ini? Tadi Ustaz bilang apa tentang ini? Biar dia mengenang dulu. Ketika dia kesulitan baru kita orang tua bantu. Ya, sehingga dia akan lebih mudah memahami kembali memori dari gurunya tadi dan akan terkesan menjadi hafal jadinya. Tapi kalau berkaitan dengan Al-Quran, maka diulang-ulang karena kecerdasan anak berbeda, sehingga orang tua perlu kesabaran menghadapi perbedaan ya kecerdasan anak. 1 kali ditalkin dia hafal, ada yang 10 kali baru dia hafal. Nah ini maka yang penting ketekunan, kesabaran dalam murojaah. Ya, adapun kecerdasan itu Allah yang punya, kita mintalah kepada Allah dan bisa diusahakan. Makanan minuman yang mendukung untuk kecerdasan. Coba diupayakan apa yang kiranya bisa menambah anak menjadi lebih fokus, lebih cerdas, lebih konsen. Barangkali ada saran-saran dari dokter, ikuti itu. Tapi untuk kita menghafal itu memang perlu ketekunan dan keuletan, sabar, mengulang-ulang terus. Anak kita sore pulang sekolah di murojaah, malam dicoba sebelum tidur, bangun tidur diulang lagi, insya Allah sudah hafal itu. Karena apa? Ketika sudah malam mau tidur dihafal dulu, suruh murojaah, terus dia tidur, akan terekam seolah-olah apa yang dibaca sebelum tidur. Nanti bangun tidur diulang lagi, insya Allah sudah lancar. Ini yang bisa kita tempuh, kita dapatkan faedah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon nasihatnya Ustaz agar kita tidak terlena untuk mengikuti perkembangan berita-berita di media. Ya. Ya fila barakallahu fikum. Bacalah Al-Qur'an. Karena kita banyak terjadi pergeseran. Berita yang pasti dan tidak bisa dibantah, kejadian pasti terjadi. Berita dari Allah Al-Qur'an kita nggak pernah baca. Tapi kita tersibukkan dengan berita yang selalu berganti dan belum tentu pasti, yaitu berita-berita yang ada di media-media. Kita sibuk sekarang berita koran begini, besok berita berubah lagi, besok berita berubah lagi. Anda jangan khawatir, takut ketinggalan informasi ketika belajar Al-Quran. Sungguh dalam Al-Quran sudah ada informasi yang tepat, benar dan akurat dan tak bisa untuk manusia merubahnya. Yaitu sampai pada berita akan terjadinya hari kiamat dan yang sesudah terjadinya hari kiamat sampai berita di akhirat sudah ada semua dalam Al-Quran. Apalagi berita tentang dunia atau dunia dalam berita yang antum pilih. Nah itu ikhwan. Mungkin antum pilih dunia dalam berita. Jadi dunia antum sebatas berita sehingga terus sibuk dengan mengikuti dunia dalam berita. Jadi duniamu cuma diberitakan saja. Berita dunia saja yang kau pikir. Lihat Al-Quran. Jangan terlena dengan itu. Karena berita itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika kita akan mengikuti berita-berita yang ada, kaidah ini berlaku bagi kita semua. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai orang yang beriman, jika datang padamu berita dari orang-orang fasik, kalian tanggung jawab, tabayyun dulu, perjelas dulu. Nah kalau antum ikuti berita sekian banyak berita, sekarang ditabun semua, nggak mungkin. Ingat ya ikhwah, hati ini mudah terpengaruh dengan berita. Karena kita sudah sering terbiasa dengan berita-berita dunia, akhirnya hati ini menjadi khawatir, takut. Dunia dan dunia terus mengkhawatirkan. Cobalah baca Al-Quran, pasti akan tenang. Kita tidak khawatir. Karena petunjuk Allah yang datang, rahmat Allah yang datang. Barakallahu fikum. Ya, makanya banyak orang stres karena apa? Pagi baca koran pagi, siang berita siang, koran siang, sore berita sore, malam berita malam, terus begitu. Beritanya pagi dibaca siang basi, berita siang dibaca sore basi. Antum baca Quran gak pernah basi, betul? Itu, baca Quran. Bagaimana cara menasihati saudara yang sering berhutang dan suka berkeluh kesah? Ya ini perlu ingatkan dia supaya ya qanaah. Pertama, yakin bahwa rezeki Allah sudah bagi.
Ya, dan kita harus ridha dengan pembagian Allah, dan kita harus tawakal kepada Allah. Jangan mengeluhkan kebutuhan kita kepada manusia. Anda zalim kepada Allah. Allah yang punya rezeki, Allah yang menjamin rezekimu, kok kamu mengeluh kepada manusia? Berarti kamu mengeluhkan Allah pada manusia itu tidak adab. Mengeluhlah kepada Allah, mengadu kepada Allah. Seperti yang beliau ajarkan dalam taklim pagi yang kemarin kan, doa yang beliau selalu baca selesai salam dari sholat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jangan Anda menjadikan kebiasaan suka utang pinjam pada saudaranya kalau tidak mendesak dan sangat-sangat mendesak, jangan. Sebab itu akan menjadi kebiasaan jiwa yang enggak baik. Ketergantungan dengan saudaranya yang intinya ingin minta tapi malu, akhirnya coba pinjam bilang utang tapi nggak bayar utangnya. Jangan sampai terjadi yang seperti itu, akan jadi retak hubungan, menjadi pecah saudaraan. Hanya gara-gara uang. Jangan. Ya, maka berusahalah semampunya, sederhanakan kebutuhannya, jangan membebankan suami di luar batas kemampuannya. Begitupun suami tidak harus semua permintaan istri dipenuhinya. Harus diajari qanaah. Kalau kita mau nikmatin istri terus-terus ya, tidak ada puasnya. Ya, tidak puas. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh menggibai orang kafir? Apa perlunya gitu loh. Orang kafir digibai apa perlunya? Kalau orang mukmin jangan, karena kehormatan dia nggak boleh kita menodainya. Dan sudah kita ingatkan, dosanya besar. Mohon nasihatnya bagi dua orang tua yang banyak sibuk dengan media sosial ketika di rumah. Nah, inilah kadang membuat anak futur. Karena orang tua sendiri tidak punya perhatian pada anaknya, perhatian sama HP-nya. HP nggak pernah lepas terus main HP terus. Sampai anaknya nggak diurus, ya. Anaknya panggil Umi, diam. Umi diam sampai anaknya bosan panggil Umi nggak pernah dengar. Tapi sekalinya HP bunyi kring, langsung, iya halo bagaimana? Sehingga Uminya ini menterlantarkan anak. Tapi nggak pernah dia itu, ya, menterlantarkan HP-nya. Pokoknya selalu begitu HP bunyi langsung iya, halo, langsung balas, langsung dipanggil. Anaknya panggil, lebih-lebih suaminya manggil nggak didengar, aduh. Ini bahaya. Atau suami begitu pula. Jangan sampai. Ya, karena anak kita tuh butuh bahasa langsung, bukan bahasa ya di dunia maya. Cerita langsung. Beri kesempatan bagi mereka untuk bercengkrama dan mereka. Media sosial digunakan sewajarnya, seperlunya. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita harus bisa menempatkan. Ya, kapan menggunakan, kapan kita istirahatkan. Jam waktu untuk keluarga, berikan hak untuk keluarga. Jangan dihabiskan semua untuk HP-nya. Karena sungguh dampak buruknya amat sangat banyak, termasuk menjadikan kurangnya harmonis suami istri gara-gara HP. Karena dia lebih asik dengan HP-nya daripada dengan istrinya. Padahal kalau dia bermain dengan istrinya, pahala. Dengan HP-nya bisa dosa. Apa yang dimainkan? Main game, main yang lain, dosa. Kalau bermain dengan istrimu, itu pahala. Ada permainan. Ya, semua permainan itu bisa dosa. Hanya 3 yang tidak. Engkau bermain melatih kuda untuk engkau jadikan kuda perang atau kuda kendaraan untuk perang dan lainnya. Engkau bermain ya panah atau bermain berenang latihan. Ya. Kemudian yang satunya adalah engkau bermain dengan istri. Itu pahala. Sampai larut malam tidak mengapa. Ya, bercanda, bersengkrama, tidak masalah. Tapi kalau engkau di luar rumah dengan teman-temanmu, nah ini masalah. Karena termasuk hak istrimu, setelah Isya segeranya engkau pulang ke rumah untuk istrimu, itu hak istri. Jangan engkau betah di luar rumah sampai istrinya bilang, "Deng, jangan pulang terlalu malam nih, malah besok pagi baru pulang." Waduh, ini orang laki-laki bagaimana? Dipesan jangan terlalu malam malah pulang pagi. Istri ya, bagaimana istrimu? Dia sudah bersolek, dia sudah siapin hidangan basi, dandannya juga basi. Wah, kau pulang sudah beda lagi.
Tidak dapat senyum, dapat marah. Salah sendiri tuh. Itu. Barakallahu fikum. Hati-hati. Bagaimana Ustaz menasihati saudara kita yang bermudah-mudahan dalam sudah tadi? Ya, pada dia mampu membayar dan ya, bermudah-mudahan dalam utang piutang, pada dia mampu membayar dan terkadang utangnya dia lupa. Kata Rasulullah SAW, matalul ghani zulmun. Orang yang berhutang sudah ada mampu membayar, kok ditunda-tunda. Menunda-nunda itu zalim. Karena saudaramu yang kau pinjami itu sudah menunggu. Kebutuhannya mau dipenuhi, menunggu darimu. Ternyata kau tunda. Engkau mampu, ini zalim. Dan kezaliman ini kalau sampai engkau meninggal, masih berlanjut, engkau akan menanggung beban berat. Kalau kebaikanmu tidak cukup menutupinya, dosa orang yang kau zalimi akan menjadi tanggunganmu. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Apakah boleh kita menuntut anak kita di pondok menjadi seorang ustadz? Barakallahu fikum. Sekali lagi tujuan kita mendidik anak bukan untuk menjadikan sebagai ustadz, sebagai ya ustadzah, tapi menjadikan mereka soleh-solehah. Adapun ilmunya, maka dengan sendirinya dia menyadari dan mengerti bahwa dia punya ilmu, wajib diajarkan setelah dia amalkan. Maka dengan sendirinya, kalau dia mengajarkan ilmu, pangkat ini, jabatan ini, julukan ini tidak perlu diminta. Kau panggil aku ustadz ya, aku sudah dari pondok ini. Nggak perlu. Dengan otomatis orang akan memberikan itu. Tidak perlu kita minta. Ya, sehingga untuk para orang tua jangan sampai merasa tersinggung. Anakku sudah mondok kok nggak dipanggil ustaz. Nah, jangan seperti itu. Bukan itu tujuan. Yang penting anak kita sudah berilmu, diamalkan ilmunya menjadi bermanfaat, jadi anak yang soleh-soleh. Barakallahu fikum. Semoga pertanyaan tidak bertambah lagi dan cukup sampai di sini. Yang selebihnya nanti pada ustadz yang lain juga. Maka sebagai penutup ikhwah, kami secara pribadi dan keluarga mohon maaf kalau selama bersama antum di sini ada hilaf kekurangan dalam bersapa atau bersikap, dan jazakumullah khair kepada antum semua tanpa kita sebut satu-satu atas segala kebaikan pelayanan kepada kami. Semoga itu semua menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga ziarah kami membawa manfaat dan barakah dari Allah Ta'ala. Dan lain kesempatan kami berharap kembali tentunya, kalau Allah beri kesempatan, tetap kita jalin ukhuwah persaudaraan dan kita bisa saling ziarah insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.